Number one battle. Ready? Go! Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Number One Sentai Goshuja di episode 23. Yes, episode yang sudah dinantikan teman untuk debut dari upgrade form dari Goshu Wolf kita, yaitu World Goshu Wolf, dan juga pastinya debut dari mecha yang sangat-sangat keren sekali ya, Tega Sword Akatsuki. Dan pastinya teman, untuk konklusi dari Rikuo kayaknya masih berlanjut ya teman ya, tidak mentok sampai episode kali ini aja, karena di sini juga Rikuo masih dalam momen apa ya, dia tuh masih galau kan ya, dilema terhadap si kakaknya atau mungkin temannya udah kayak saudara lah gitu ya, itu si Reigushima. Jadi pastinya juga si Reigushima ini pun juga bisa ya teman menghasut si Rikuo ini ya. Ini juga sebenarnya kisah memang sama banget kayak Tonohiro ya teman ya, yang dihasut sama Kuon. Bedanya Rikuo ini tuh berhasil ya teman ya sampai episode berikutnya ya, maksudnya juga sampai debutnya lah nanti ya, karena juga pasnya kan Rikuo ini juga sempat menginterupsi ya teman, dan juga kayak bertindak nekat gitu ya untuk menghadapi si Universe Senshi Shinkenre ini alias si Fire Candle-nya ya teman ya. Jadi pastinya juga semuanya tiba-tiba kaget lah ya teman, tak percaya dan juga mungkin marah gitu ya dalam hati, karena kok bisa gitu ya tiba-tiba Rikuo kayak menginterupsi untuk mereka ini seperti ditipu lah ya teman, atau kayak dijebak itulah kan sama Rikuo ini, karena juga di sini dia punya rencana ya teman ya. Dan juga memang dia lagi momen lagi galau kan, karena dia itu udah ketemu sama Reigushima ini, jadi udah punya sesuatu lah ya teman ya. Dan juga di sini Orca Booster Gogo dijelaskan lebih ya teman sama si Komade Mashiro, dimana untuk kekuatannya ini itu memang untuk memboost kekuatan dan juga untuk Universe Senshi-nya ya teman ya. Bahkan juga orang-orang yang menggunakan Universe Senshi ini itu tidak kuat ya teman, karena boost sendiri itu memang sangat powerful ya teman. Ibarat tuh dari level 1 ya teman, itu di boost sampai level 50 mungkin ya, atau mungkin level 100 ya teman ya. Karena contohnya dia seperti Shinkenre ini ya teman ya, dimana dia tuh memang di boost bukan cuma formnya aja, tapi kekuatan apinya juga udah hampir to the limit ya. Jadi memang sampai kalau misalkan kekuatannya itu dipakai sama orang yang salah kayak si Fire Candle ini kan ya, itu memang tidak akan bertahan lama kan ya, untuk mereka bisa aja mati ya teman ya, karena kekuatannya itu memang bisa mengubah diri mereka itu jadi monster yang sangat jahat ya teman ya, yang berdarah dingin itu. Lihat aja ya kan ya, si Fire Candle ini pun juga udah tertatih-tatih ya teman ya, dia juga tetap menggunakan si Orca Booster Goku ini, dan dia juga masih rampage ya teman ya, masih mengamuk di dalam situ ya teman ya, dan juga betul-betul tak berdaya ya teman, karena kekuatannya juga sangat besar. Dan juga di sini dia punya berbagai macam rencana ya teman, si Komade Mashiro ini ya. Rencananya pun ya ini sebenarnya juga risk ya teman, karena seperti yang bilang tadi kan ya, orang-orang yang menggunakan kekuatan Orca Booster ini saat pertarungan cincin yang waktu itu kan kayak ini pas Tyson namanya ya, kan ada kayaknya pertarungan cincin yang mereka menggunakan kekuatan Orca Booster ini, dan rata-rata juga banyak makan korban ya teman ya. Jadi kekuatannya pun juga sangat terlalu besar. Makanya si Orca Booster ini tuh disegel di bawah laut ya teman ya, karena untuk kekuatannya itu memang terlampau menyakitkan ya bagi para pengguna Universe Senshi ini. Dan juga kalian lihat ya teman ya, si Universe Senshi ini ya kan seperti Fire Candle-nya aja sampai kewalahan ya teman ya, sampai betul-betul tak terkendali gitu kekuatan api dari Fire Candle ini, sampai juga betul langsung ditengangkan ya, dan juga membuat salinan pertempuran dari Sentai Ring ini ya teman ya, mungkin dari serialnya atau dari Fire Candle yang pakai kekuatan Shinkenre ini ya teman ya. Jadi salinannya ini menciptakan untuk musuh atau rival abadinya dari Shinkenre ya, itu adalah si Juso ya, Juso Fua, yang kayaknya kalau kita tarik kesimpulan ya teman ya, kekuatan Orca Booster ini itu memang bisa memboost siapapun ya teman, orang-orang yang punya kekuatan centering ini sampai to the limit. Orang yang kuat ya syukur dapat kekuatan itu secara penuh, tapi konsekuensinya pun juga ada gitu ya, kalau misalkan dia juga nggak kuat ya jadi monster ya teman ya, maksudnya nanti bakal jadi shadow ya teman, atau evil nanti ya. Ini aja udah di copy ya temennya, untuk mungkin ini adalah hasrat evilnya ya kan dari Shinkenre ini, itu ternyata kirain kayak yang versi Gedo Shinkenre ya, yang apa tuh jubahnya tuh warna hitam ya kan, bukan, itu ternyata musuhnya ya temen, rivalnya. Berarti nanti setiap
apa namanya centering yang dapat boostnya itu ya kan, yang dapat kayak ini dibikin salinannya sama si Tegajun, misalnya kayak siapa ya, kayak si Tokyo misalnya ya, itu nanti disalinnya tuh sama si Z ya kan, Lord Z gitu, atau si ini deh ya sama si Lupin sama Pato ya kan, kalau misalkan dapat boost nanti di boostnya tuh sama antara Nero ya atau si Zamigo ya temennya. Jadi pastinya juga betul-betul menarik ini. Pastinya ini ya hasil tiruan kayak boneka aja lah ya temennya, karena juga ini kan memang seperti tiruan yang berbasis AI ya temennya, jadi kekuatannya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau dilihat juga ya teman, untuk dari si Juice of War ini dan juga yang dirapinya juga memang ya sangat besar ya teman, apalagi kan orca ini kan dia kan raja ya teman, raja laut yang disebut sebagai monster bawah laut ya, lebih tepatnya dia tuh ya serigala laut ya teman ya, jadi yang suka mengaum buas gitu ya, jadi harus dinetralkan dengan si serigala darat ya teman ya, ya memang sama-sama buas, sama-sama bisa mengaum dan juga sama-sama bisa liar gitu ya. Jadi sini juga si Kijino ya teman itu kayak nge-cosplay gitu ya, jadi serigala laut di sini ya. Nah, boleh tanya nih, kenapa yang Shinken itu mungkin boostnya tuh ini kenapa harus pakai kayak senjatanya Orca Booster ya kan ya? Karena ini kan universe-nya kan universe Goshuger ya temennya. Jadi kalau untuk senjata dari Shinkenger itu kan memang ada dua ya temennya, itu Kyoryu ya kan, Kyoryu origami sama Mogyu origami. Itu Ushi ya teman, atau banteng sama dinosaurus ya temennya. Itu memang cuman dua aja kayaknya. Kalau Orca Booster ini itu available untuk semua Sentai universe Senshi-nya ya teman, yang kayak semua red Sentai-nya tuh bisa pakai ya temennya. Ya ditanggung sendiri konsekuensinya ya kan ya, kuat nggak itu kekuatannya ya kan, bisa ditahan gitu ya. Kalau nggak kuat ya udah gitu ya, harus diatasi sendiri gitu ya. Dan setelah mereka juga prolagain auman atau lolongan dari serigala gitu ya, ya Orca Booster-nya bangkit dong ya, lepas dari segelnya itu dia juga dibawa ikan Falcon itu ke tempat pertempuran. Nah di balik itu ikan Seriko ini tuh masih saja di hasut ya teman sama si Reigushima ini. Jadi terungkap juga ya teman, kalau Reigushima itu menggunakan Oto Ichikawa itu untuk seperti bahan eksperimen dia gitu ya. Nggak tahu nih dia tuh emang mantan dokter kah atau ilmuwan kah gitu ya. Kenapa dia tuh kayak menggunakan Oto ini tuh saat dia tuh kecelakaan ya teman ya. Dia tuh gunain tubuhnya si Oto ini tuh ya sebagai ya uji coba gitu. Ini maksudnya gimana nih kayak potensi kekuatannya gitu ya, itu terlampau jahat sih ya temen ya. Jadi si Reikushima ini tuh juga mau mendapatkan hidup yang abadi kan ya, dari kehidupan yang sempat dirampas sama Riku dalam tanda kutip kan ya, itu mau di payback ya temen ya, supaya ya dapat yang lebih like lah gitu ya. Makanya juga di sini dia juga mau Riku itu selamatkan dia lah ibaratnya ya, karena melampaui semua hal-hal itu. Dan juga dari apa namanya, Reigushima ini juga pengen kekuatannya itu kan dari Shinkenred ya teman, jadi kalau dia paham juga dia bisa dapat akses itu ya teman, jadi bisa mendapatkan kehidupan dia lagi lah gitu ya, jadi untuk mengembalikan apa yang telah hilang dari dirinya gitu ya. Jadi pastinya juga lagi-lagi terjadi lagi ya teman, Fire Candle dalam mode US Shinkenred mode super ya teman, super Shinkenred, dan pastinya menghadapi Goshuger ya teman bersama Juso ya kan ya. Jadi pastinya juga pertempurannya betul-betul banyak babaknya ya teman ya, kayak Goshuof lawan Juso, Goshuleon juga muncul di sini, tapi di sini dia juga masih galau ya teman, bukan betul-betul jahat ya teman ya. Jadi ini tuh juga bagian dari rencana sih ya, karena ini kan juga melihat untuk kekuatannya juga sudah pasti susah lah ya temennya diatasi si Orca Booster ini. Bahkan sampai muncul Shadow Shinkenred-nya ya temennya, ya memang juga ini cukup keren ya temennya, banyak juga yang melihat ini kayak sindiran nih buat si Power Rangers-nya ya, ibarat tuh samurai itu kan ada Shogun Mode, jadi itu juga apa dibikinnya tuh wah kalian nggak bisa kan buat yang kayak ini kan, haha gitu ya. Jadi ini juga bentuk yang sangat dinantikan lah teman, karena ini kan juga dari bentuk monster atau bentuk another-nya lah gitu ya dari si Shinkenred ini. Dan jujur ini juga bagus loh teman ya, karena ini menggambarkan sosok monster Shinkenred-nya itu ya teman ya. Kayaknya juga ada kayak Avatar Rocky ya, kita tahu kan di Station Dome Brothers itu kan Avatar Ranger-nya itu kan, Avatar Settle Bars itu yang Ranger merah kayak itu Momotaro itu betul-betul beda banget ya kan, kayak versi monsternya kan, walaupun motifnya sama ya temen ya.
Nah, di sini juga Gushu Leon juga kewalahan ya menghadapi si Jado Shinkaret ini, dan juga pastinya Gushu Polar hadapin si Juso ya temennya, dan dengan cepat Gushu Wolf hadapi Orca Booster ini kayaknya, dan juga langsung ya meng-unleash kekuatan sejatinya ya temennya, walaupun sempat kewalahan tapi berhasil ya teman diatasi dan mendapatkan kekuatan Wild Gushu Wolf Sentai Ring. Dan akhirnya kekuatan Wild Gushu Wolf-nya berhasil diakses ya teman. Dengan kekuatan ini langsung ya teman muncul plat baru kayak plat warna kuning atau putih itu gambarnya tuh bulan full moon ya teman, atau kan Akatsuki ibaratnya ya. Jadi ini kan juga pastinya langsung berduri-duri ya teman, dan jujur ini jadi lebih keren ya teman ya. Jadi kayak lebih masuk gitu tema wild-nya gitu ya, dan juga kan sesuai dengan temanya kan ya, karena orca itu adalah hewan pemangsa di puncak rantai, alias dia tuh kan julukannya serigala di lautan ya, juga suka hidupnya tuh berkelompok. Jadi ya cocok aja kan ya, sama juga kayak serigala gitu ya, dia tuh suka berkelompok dan juga berada di puncaknya lah gitu ya. Jadi bukan raja hutan ya teman, tapi ibaratnya dia menjadi sang pemangsa yang liar gitu ya. Jadi lihat aja ya teman ya, Orca Booster dengan Wild Gushu Wolf, kombinasi yang sangat mantap ya teman ya, sama-sama liar, sama-sama buas, dan sama-sama mematikan ya teman ya. Apalagi dengan kekuatan semburan airnya itu ya teman ya, yang juga betul-betul menghempaskan si Jado Shinkaretnya itu juga sampai betul-betul wah luar biasa ya teman ya. Dan juga di sini Rikuo pun juga akhirnya tersadar ya teman ya terhadap apa yang ia lakukan ini, dan juga pastinya langsung berubah menjadi Gushu Leon dan membantu Wild Gushu Wolf hadapin semuanya ya teman ya. Dan akhirnya finishernya di belakang juga teman. Di sini dia juga seperti berada di malamnya sunyi ya teman, di atas itu ada full moon, dan juga langsung serangannya tuh kayak Momotaro ya teman, kayak serangan dalam bayang-bayang. Ini malah kayak lebih apa ya, lebih terasa wildnya lah teman, tapi lebih keren Momotaro nggak sih ya kan. Tapi ya ini juga tetap keren lah teman, karena kan juga temanya sesuai kan, yaitu serigala ya teman ya, yang suka melolong gitu. Dan akhirnya teman Jado Shinkaret jadi besar ya, dan langsung muncul untuk Tiga Sword Akatsuki ya teman ya. Dan ini juga referensinya kayak ini ya, Orca Boosternya tuh juga jadi kayak bisa tepuk tangan gitu ya, kayak Hurricane Blue ya teman ya, yang dolphin. Tapi ini kan malah lebih keinget itu kayak Dodekai Ona Zuo Red ya teman ya, sama-sama upgrade form juga dapat kekuatan mecha baru ya teman, walaupun ini cuman ditambah senjata aja ya teman, 3 sword tambah Orca Booster ya kan. Jadi ini yang uniknya teman, ini memang sama banget kayak samurai ya teman ya, kayak dipasangin doang ya kan, pasangnya manual lagi ya. Kalau Shinken kan itu dipasang bagian kepala aja ya teman ya, sisanya memang guardnya sendiri. Tapi kalau ini tuh betul-betul dipasang manual kan ya, armor depan, armor bagian bawah, sampai bagian circle-nya ini kan ya, kayak siapa namanya, Susanomon gitu ya tempat fluxnya ya, karena bilang kayak Digimon yang Susanomon itu ya teman. Ini perannya juga oke lah ya teman ya, dan juga wah kepalanya juga dipasang normal, dan manual maksudnya ya. Dan juga pasnya gila, Tiga Sword Akatsuki keren banget coy ya. Ini salah satu mecha terbaik sih ya teman, dengan desainnya yang oke banget ya teman ya. Masuk gitu temanya kayak wow ya kan ya, dan juga tema samurai atau Sengoku-nya itu terasa banget lah teman ya. Dan asli coy, ini salah satu debut terbaik ya teman ya. Lagi-lagi ya sama kayak Tiga Sword Claw ya, debut episode kali ini pun juga sangat terbaik ya teman ya, karena betul-betul disajikan dengan pertempuran yang sangat luar biasa, sangat intens gitu ya, dan tidak terduga juga kan ya, dengan kekuatan bulatan itu bisa keluarin laser ya teman ya. Jadi itu juga betul-betul dengan posenya yang sangat ikonik ya teman, tuh pose obarinya coy, gila keren banget nih asli ya. Dan asli pas pose ini langsung tepuk tangan sih ya temennya, kayak gila keren banget. Ini memang kayak tribute untuk Shinkenger ya temennya, apalagi sekarang kan kayak slash gitu ya temennya. Dan langsung ya si Fire Candle kalah lagi ya teman, untuk kesekian kalinya ya dalam mode Jado Shinkaret ini. Dan asli ini rivalitas yang sangat seru ya teman ya, karena mungkin Fire Candle juga ya tidak mati lah teman ya, tapi mungkin akan berfokus ke Bouquet ya teman untuk saat ini ya, karena ya kesian juga lah Fire Candle udah pakai kekuatannya terus-terus ya kan, dari Shinkaret dari Super Shinkaret, dari Super Shinkaret jadi Jado Shinkaret ya teman ya. Jadi ini juga Hoiru dapat juga ya teman, kembali lagi. Dan akhirnya Fire Candle ya kembali lagi ya teman, dan tidak mati dan masih hidup, dan juga pastinya kembali lagi seperti semula ya teman ya. Dan pastinya Sumino kayak
ini kayak mana minta maafnya gitu ya. Jadi ini kayak ya biar Riko tuh sadar lah ya teman-teman ya, dan juga mungkin Riko juga akan melanjutkan lagi untuk investigasinya terhadap Oto Ichikawa ya teman ya. Semoga aja jangan lama-lama ya Akiko Inoue ya, jangan sampai episode 40 baru terungkap, oke? Ya maksudnya sebelum 2 berakhir lah ya teman ya, maksudnya sebelum ke chapter 3 ya kan, harusnya udah diungkap lah ya teman ya, jangan kelamaan, oke? Ya pastinya juga teman-teman untuk next episode, karena kayaknya ini cincin dari Reikushima kayaknya ada latar space gitu ya teman, ini kayaknya dari investasi Shishirat ya teman, dari Q Ranger ya teman ya, mungkin karena ini kan latarnya tuh banyak-banyak nih kayak blank centering gitu ya, atau mungkin ini latarnya tuh kayak dari Shishirat ya kan, dari Q Ranger. Waduh gimana nih ya kan ya, kita tunggu aja ya teman ya, karena pastinya next episode tiba-tiba jadi ramai banget ini ya, ada Bluepin, Red dan juga Patron Ichigo ya teman untuk investasinya, dan castnya banyak banget asli ya teman ya. Di sini kita punya Haruna Enomoto, salah satu sweet actress kayaknya ya, atau kayak yang juga mau ke Japan Action Anthem Press ya teman ya. Dan juga pastinya pernah muncul di Ultraman Decker kan ya, sebagai Mika kan ya, itu episode 9 dan 10. Terus juga di Kyoryuger ya, yang collab sama King Oger itu episode 32 sama 33, dia jadi Rika kan ya, itu adiknya dari ini si siapa namanya, Nobuharu ya teman ya. Terus juga pastinya ponakan ya temen ya, ponakannya dari si siapa namanya, adiknya Nobuharu ya temen ya. Terus juga pastinya ada Mr. Kamen Rider ya temen ya, si Seijita Kaiba balik lagi ya temen ya, untuk memerankan janitor atau mungkin cleaning service mungkin ya. Dan juga di sini University Patron Ichigo-nya adalah Kengo Manaka, bukan ya, yaitu adalah si Raiga Terasaka ya teman, lupa nama siapa ya. Pokoknya di sini dia dapat peran sebagai kayak mungkin ini siswa kayak anak polisi mungkin ya. Jadi pastinya juga perannya cukup menarik ya teman ya. Jadi di sini dia berperan sebagai Haruto Kazuki ya teman ya. Jadi di sini menjadi presentasi Patron Ichigo, dan belakangnya itu teman-temannya itu ya kayaknya dari sweet actor atau actors dari Japan Action Enterprise ya teman ya. Soalnya posenya keren-keren banget ya kan, kayak standnya tuh kayak mau bertarung ya teman ya. Itu pastinya juga ini kayak dari sweet actor yang muda-muda ya teman ya. Jadi pastinya akan terjadi teman, Lupin Red versus Patron Ichigo, dan ini entah kenapa keren banget asli ya, kayak Sengoku ya kan lagi dalam kobaran api ya teman ya. Dan juga akan muncul untuk Sai Henshin dari si Kinjiro ya teman, atau Kusho Eagle yaitu Bioman ya kan, alias Red One, dan juga dari Sumino yaitu Mega Black ya teman ya, dan misalnya Mega Red ya teman ya. Dan juga pastinya ada ini treasure dari Gokaiger ya teman, ini kayaknya akan nyambung ke investasi Gokai Red nih, jangan-jangan ya. Jadi kita akan tunggu teman untuk episode berikutnya. Dan tak lupa juga ada Tadashi Mizuno ya teman ya. Jadi ini ada 3 case bahkan ya, 3 case dari Ultraman Trigger itu muncul ya teman ya. Gila coy, makin rame ya teman ya untuk kali ini. Dan juga pastinya ada ini ya teman ya, Sai Henshin dari Mega Red. Seperti biasa teman, kita bacakan beberapa blog terbaru dari episode 23 ini ya teman ya. Di episode kali ini itu memang lebih ke arah relationship antara si merah dan biru ya teman ya, tentang Hero yang tidak memiliki keinginan dan jadi tahu gitu betapa pentingnya sebuah keinginan dan bisa mengendalikan Orca Booster. Naskah episode ini ditulis oleh Tasuto Higuchi ya teman ya, karena Akiko Inoue sedang sibuk menulis naskah untuk film Musim Panas, dan Koichi Sakamoto akan kembali dari episode 24 dan 25 mungkin ya, dan menjadi pembawa acara untuk ketua OSIS dan petugas kebersihan untuk episode berikutnya. Next arc akan menjadi Lupat Academy ya teman. Lupato ya teman ya. Jadi produser juga bilang kalau Kushida itu akan lebih ngarahnya ke Sentai generasi yang baru ya teman ya. Jadi bakalan banyak nih. Dan juga untuk episode 23 kisah Rikuo juga diselesaikan dengan baik lah temennya, bahkan Kumade mencari alasan lain untuk biar bisa diterima lagi, dan bahkan Rei juga mencari kekuatan lain karena di dalam cincinnya itu yang belum terisi. Nah sebagai bertarung ring Sentai berikut sebelumnya ya temennya, Kumade tahu gitu tentang Orca Booster yang membuat senjata itu sangat berbahaya ya temennya, dan bahkan bisa berhalusinasi dengan Fire Candle sampai tak terkendali seperti itu. Nah kenapa pada saat episode ini tripletnya Fuwa Juso ya kan ya, karena ini
mengarah ke Sentai Kushiro itu yang para petarungnya tuh petarung rusuh ya teman, kayak rogue gitu ya. Nah, dari Takazawa juga menambahkan adlib itu it's au au gitu ya, itu kepada Ryuki. Kalau misalkan ya itu kan kayak disuarain gitu ya, kayak suara si Galo tuh ini kayak au au gitu ya. Jadi biar lebih lucu aja ya teman ya. Dan juga pastinya untuk action director Fukuzawa juga melihat scene siluet itu juga dibikin lebih keren aja ya kan ya, kayak dibikin siluet gitu kan ya. Dan juga mendapatkan pertarungan yang nekat dari Kushulon itu biar lebih terasa tidak kalem mungkin si apa namanya Riko-nya ini. Dan juga katanya Sanbogi aktornya Frank itu excited banget kan ya pas dia tuh juga dari hero jadi villain ini ya temennya. Nah, katanya untuk scene Goshu Wolf yang lagi kesusahan pakai Orca Booster itu katanya kesulitan ya teman, karena harus di-tap berkali-kali. Bahkan Fuyuno Miyo ya temennya harus di apa namanya arahkan voice-nya berkali-kali ya temennya. Nah, untuk Rekade Santo yang dipakai sama Shikajin itu betul-betul yang asli ya temennya, dan juga sampai betul-betul digunakan ya temennya. Nah, Asian Director Fukuzawa itu mau finisher-nya tuh juga Goshu itu di episode pertama ini ya, untuk yang apa namanya serangan yang di bulan purnama itu kan ya, tapi materialisasi di episode kali ini ya temennya di Wild Goshu Wolf. Nah, Pak Produser itu mau menggunakan Polid untuk memanggil Orca Booster, tapi memilih awalnya gitu ya teman, tapi akhirnya dipilih itu adalah golongan yang sama seperti serigala ya temennya. Nah, terus juga action director khusus kan yaitu Pak Oguchi mengenalkan agar pedang 3 sword mengenakan armor Akatsuki sendiri kan, karena ini adalah power up untuk menunjukkan bagaimana seorang samurai menggunakan armornya untuk bertempur. Dan juga pastinya style dari Akatsuki kan kayak Japanese style robot gitu ya teman, jadi mereka membuat style apa namanya bangunan tuh kayak gawunan Edo gitu ya temennya, jadi biar kesana tuh lebih keren banget ya temennya. Kan Akatsuki kan di translate-nya itu adalah Red Moon ya kan, atau bulan merah ya. Dan backpartnya dari 3 sword yang bulat itu namanya Akatsuki Korin ya teman, atau Akatsuki Halo yang bisa keluarin beams atau laser di situ ya teman. Dan juga home edge untuk Shinken finisher itu adalah sword dari Slash ya teman ya. Nah, finisher itu adalah Killer Whale Slash ya teman ya. Terus dibikin seolah namanya tuh Hoeru atau Hoe ya kan ya. Itu tuh satu dari kanji ya teman ya, Killer Hoeru Slash ya, jadi whale atau Hoeru ya. Jadi Hoeru itu bukan whole ya teman, tapi whale juga bisa gitu ya. Nah, director board sudah juga minta pada saat itu juga pas si Fakirlord itu udah di finisher nih, karena habis itu dipentalin gitu ya. Itu simbolisnya tuh seorang samurai gagal dalam misinya gitu ya. Nah, di episode kali ini ternyata aktor Sanbogi ulang tahun ya teman ya. Jadi ini teman untuk bahasa kita untuk episode kali ini, dan wow sangat seru sekali ya teman ya, dan episode yang sangat betul-betul dramatis ya teman bagi si Falkenel ini, karena ini menjadi duel kesekian kalinya ya teman, dan jujur aja ini